Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal, dengan herbal membangun negeri. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Kita sapa-sapa juga. Halo, selamat malam buat yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official, ataupun juga di TikTok kami di Hasan Sabila, di Facebook juga di Hasan Sabila. Terima kasih Anda selalu setia menunggu kami untuk hadir di Beres. Panjenengan menunggu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari formulator kita Bang HS yang tentunya semakin mendunia. Kita sapa dulu deh Bang HS. Apa kabar? Kabar baik Mia, terima Iya. kasih juga Mia, terima kasih juga semua sedulur EMC dengan sahabat TikTok yang ada di luar Jawa, yang di luar negeri. Anda adalah saudara Bang HS. Iya. Nah, itu dia tadi Bang HS dengan luar biasanya dengan inovasi-inovasinya. Sebelum nanti ke batu ginjal dan batu empedu ya Bang HS ya, yang tadi sudah kita bicarakan sedikit bagaimana sih perbedaannya, kemudian ciri-cirinya dan resepnya, kita akan menampilkan satu video. Video ini adalah dari salah satu pasien Bang HS yang bernama Ibu Sarjiem ya. Beliau adalah salah satu pasien Bang HS yang sudah berjuang, bukan hanya mati-matian tapi habis-habisan. Karena katanya sampai sekarang dia tuh kemarin sebelum ketemu Bang HS itu bertemu dengan Bang HS sudah untuk berobat itu sampai jual rumah, sampai menjual harta benda hanya untuk berobat untuk gatal yang menahun. Dan gatalnya bukan hanya gatal yang mungkin kita pikir kalau kita gatal di garuk, enggak ya, tapi ini gatalnya seluruh badan gitu ya Bang Ais ya. Jadi kalau awalnya kita melihat gatalnya ibu ini sangat ngeri sekali ya. Oke. Rambut itu sudah bercampur dengan luka. Jadi kepala ini luka, ada darah, ada sisik gitu ya, bersisik gitu ya di rambut. Begitu juga katanya di daerah-daerah rawan seperti payudara dan sebagainya, kewanitaan. Begitu juga sampai kaki, begitu juga sampai kakinya membusuk. Aduh, sampai gatal yang bisa menyebabkan membusuk ya Bang. Betul. Baik, kita lihat seperti apa penuturan Ibu Sarjiem. Alamat Nayang, gatel-gatel sepindah. Terus kalau merah-merah dulu niku, tiba terus kuman bahasan beriki, itu pun paringnya obat mantun. Dan kali ini pun niko nyeri, panggilan lutut kekale, niko paringnya obat malih mantun malih. Terus niko pakai niko dengkul malih, dengan dulu tujuan pun bombong tahun enten, niku udah nyuwun obat malih beriki, dan saat ini pun terakhir saja. Mobilnya mangkit pindah mana mantul. Ini untuk perubatan rumah sakit Tempat. Ini yang itu langsung sakit, mangkit sakit nangis. Ya bro, kalau terjentah ini Pak Hasan ini, jadi gak katanya sampun mantun, jadi dia sampun mantun. Akan mata tersebut sangat basah. Dibawa kalian anak tua pun kebun sangat. Ini basah. Itu hari ini kalian itu sekolah. Bahkan itu hari ini dekat studio lantar studio saya yang itu di basah. Mengatur akan aku sebagainya sangat juga. Nah, seperti itu ya Bang Ais, bagaimana Ibu Sarjiem ini sangat-sangat merasa luar biasa beruntung bisa ditemukan dengan Bang Ais, walaupun mungkin kalau dibilang terlambat ya terlambat gitu ya Bang Ais, karena sudah terlanjur selama 10 tahun merasakan yang gatal yang luar biasa, kemudian juga harta benda sudah habis gitu ya. Namun qodratullahnya, alhamdulillahnya beliau ditemukan sama Bang Ais sekarang. Tetap bersemangat ya Ibu Sarjiem ya, mungkin mendengarkan juga malam kali ini. Gitu ya Bang Ais ya. Ini juga sudah divonis kata salah satu pengobat ya. Padahal dia ahli di dalam kulit ya. Ibu ini sudah tidak bisa diobati.
Karena usia ibu sudah sepuh. Kenapa di usia muda nggak bisa ngobatin? Ini kan sudah 10 tahun. Kasihan ya. Iya kan? Oke. Setelah berjalan 10 tahun baru dikatakan ini tidak ada obatnya lagi karena umur ibu sudah tua gitu. Oke. Saya sudah sering mengatakannya, mungkin Mia mengingat Iya. dengan sedulur MSC mungkin masih ingat ya. Mengobati itu bukan usia, tapi yang diobati adalah organ. Seperti ini tadi. Sumsum tulang belakang yang saya obati. Sumsum tulang belakang itu dia bertugas untuk memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Untuk apa? Untuk kekebalan tubuh. Jadilah resep saya. Berhasil saya menyembuhkannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Organ jadi ya. Organ itu tidak melihat usia. Baik. Siapapun itu berhak sehat, Ya. berhak sembuh, berhak bahagia Betul. tanpa penyakit gitu ya. Jadi kalau berobat ke Bang AS tidak akan pernah berkata bahwa nyun sewu ini penyakit tua, jadi tinggal monggo tunggu ini di rumah aja. Kita mohon maaf obatnya udah nggak mungkin karena bagi Bang AS sakit, sembuh, sehat itu adalah kita semuanya berhak untuk sehat, apalagi sekarang sudah ada beliau yang selalu menemukan inovasi-inovasi tadi yang luar biasa. Baik, sedulur MC dan juga Anda, teman-teman sedulur yang ada di TikTok, yang ada di YouTube kita Bang HS, yang sudah ditunggu-tunggu nih, beliau akan menyampaikan mengenai batu ginjal dan juga batu empedu. Baik, silakan Bang HS. Kita akan membahas batu ginjal dan batu empedu. Kita akan membedakan ya Pak ya. Kadang orang mendengar batu empedu pikirannya seperti batu ginjal. Wah, berarti ada jenis batu yang keras tumbuh di kantong empedu. Tidak Bu. Maka kita akan melihat perbedaan di sini. Dan kalau memang si pasien merangkap kedua penyakit ini, ada batu ginjal dan ada batu empedu, maka resepnya sudah saya gabungkan, saya sudah bentuk. Tinggal Bapak memprosesnya untuk mengobati diri. Pengertian dari batu ginjal itu adalah endapan keras terbuat dari mineral, cairan, endapan yang diminum, dimakan, yang berupa cairan oleh manusia, kemudian dia akan mengendap. Apa saja makanan itu? Bisa protein, bisa zat gula, bisa zat besi. Banyak kita mengkonsumsi itu, maka dia akan berhenti pada permukaan ginjal yang berupa cair ya, mineral ya. Dan banyak mengkonsumsi garam asam, kecut-kecutan dan sebagainya, yang mengendap dalam urin, yang terkonsentrasi akan terasa sakit di saat melewati saluran kemih. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu, ketika pipis kok perih Pak ya, kok ada bawaan darah keluar ya? Kok nyeri sekali ya? Ini artinya ada tanda-tanda tumbuh batu pada ginjal. Dari mana? Dari endapan sisa metabolisme membentuk kristal. Kristalnya terbentuk dari mana? Bisa dari zat purin, bisa dari protein, bisa juga dari kelebihan zat asam. Itu yang bisa membentuk batu pada ginjal. Itu batu ginjal Pak ya. Sekarang kita akan membedakan batu empedu. Nah kalau batu empedu itu cairan Pak yang berwarna. Empedu itu dia akan berwarna. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna biru. Batu empedu cairan berwarna hijau kekuning-kuningan yang mengandung pigmen. Pigmen itu berarti warna Pak. Pada bilirubin, biliperdin, dan urobilin yang diproduksi oleh siapa? Oleh hati. Kemudian disalurkan ke usus 12 jari. Untuk apa? Untuk melengkapi agar usus itu dapat membuang semua kotoran sisa-sisa metabolisme. Lewatnya kalau ini BAB. Beda ya Pak ya? Batu empedu pembuangannya lewat BAB. Batu ginjal pembuangannya lewat urin. Kalau kita mendapatkan gejala batu ginjal, maka dia akan terasa nyeri sangat perih sekali.
biasanya di sisi perut yang terjadi. Kemudian batu empedu bedanya, kalau batu empedu ini dia membantu pencernaan yang berarti lambung, mengurai lemak. Makanan yang Bapak asup, gorengan, dibantu dengan empedu. Sisanya dibuang lewat BAB. Sisa dari lemak yang baik tadi akan disimpan pada hati. Maka ada istilah membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme, itu empedu. Yang berbunyi tentang lemak itu hubungannya dengan empedu. Yang berbunyi dengan ada zat besi, protein, kelebihan zat asam, itu berhubungannya dengan ginjal. Ya Pak ya. Jadi tidak ada lemak di ginjal, karena lemak itu terbuang lewat usus. Penyebab batu ginjal, nah ini kita bedakan lagi Pak. Penyebab batu ginjal, 1, kurang minum air putih. Karena mineral pada ginjal akan membawa kotoran-kotoran metabolisme, tidak ada cairan, tidak ada mineral yang untuk memproses, sehingga ginjal menjadi kering, kurang minum air putih. Saya kan banyak minum Pak, kopi, terus kemudian teh. Kopi ada senyawa lain di dalam air, mestinya pakai gula, berarti ada senyawa pemanis. Begitu juga teh, mempunyai senyawa lain. Ginjal membutuhkan untuk mineral murni agar dapat mengurai sisa-sisa metabolisme, dibuang lewat urin. Maka para dokter sepakat perbanyak minum air putih. Paham ya Pak ya? Kenapa sarannya selalu memperbanyak air putih? Karena ginjal tidak mau dengan air berwarna, air yang diawetkan, air berupa zat pemanis. Ginjal tidak mau. Kalau ini berlebihan, maka akan terjadi pada kapur ginjal. Serba salah kan Pak? Lebih baik ditinggal. Kembali pada pola hidup yang sehat. Yang kedua, konsumsi garam berlebihan. Ya, semua makanan itu, misalnya ada orang yang hobi garam nggak Pak? Makan nasi ditaburi garam. Padahal sayur sudah pakai garam, sambal sudah pakai garam. Ada yang hobi garam. Garam yang berlebihan ini akan berbahaya pada ginjal. Terlalu banyak protein hewan, termasuk telur, daging-dagingan dan sebagainya. Mengkonsumsi oksalat yang tinggi, itu ada pada bayam Pak. Oksalat itu. Oksalat yang tinggi itu, saya kasih tahu ya, ada pada bayam, buah bit, belimbing, kacang-kacangan. Maka semua jenis ini pasti dilarang oleh dokter bagi mereka yang bermasalah pada ginjal, karena oksalatnya sangat tinggi. 5, ada masalah pada pencernaan. Yang kelima Pak ya, contoh, perut sering kembung, BAB tidak lancar, ada terjadi pada kram otot perut. Ini bisa menimbulkan batu pada ginjal, karena permasalahannya adalah pencernaan tidak sehat. Yang keenam, kondisi medis tertentu. Dari lahir, kondisi medis tertentu itu dari lahir Pak, ada kelainan pada ginjal, ini sangat berbahaya Pak. Ini jarang memang kita dapatkan, tapi di antaranya ada. Sejak kecil ada kelainan ginjal, itu pasti Bapak akan menemukan salah satu, mungkin saudara kita atau tetangga kita, kondisi medis tertentu. Itu penyebab tumbuhnya batu ginjal. Sedangkan batu empedu itu dia mengendap, mengeras di dalam cairan di
kandung empedu. Cairan apa? Yaitu tadi cairan terutama dari lemak, Pak. Termasuk ada bilirium, cairan-cairan tadi, cairan hijau ke kuning-kuningan. Kalau itu mengeras, bisa terbentuk batu. Letaknya di mana? Di bawah hati. Ya, kalau lemak itu mengeras, kering, dia bisa membentuk batu pada empedu. Maka nanti saya kasih tahu caranya menghancurkan, Pak ya. Apakah perlu dioperasi? Tidak, Pak. Ini bisa dihancurkan. Terus penyebab dari batu empedu itu, 1, over kolesterol. 2, obesitas. 3, konsumsi obat penurun kolesterol dan antibiotik terlalu lama. Diet kolesterol. Semua lemak dijauhi. Diet kolesterol. Hobi daging. Apa saja termasuk daging ayam. Kerusakan pada fungsi hati. Fungsi hati ini adalah gudang menyimpan nutrisi. Kerusakan pada fungsi hati ini akan berefek banyak sekali. Kaki jadi bengkak, jantung jadi bengkak, muka jadi bengkak, darah tidak lancar, kurang protein, lemak berlebihan. Kemudian pencandu narkoba. Hati-hati dengan ini, Pak. Apapun juga bentuknya narkoba, termasuk pil. Kalau sudah bermasalah pada empedu, kehidupan manusia tinggal 60%. Kemudian yang ke-8 adalah efek sakit lambung akut. Obat lambung terlalu banyak. Akhirnya tumbuhlah yang memicu penyebab batu empedu. Terjadi pengentalan darah. Karena lemak tidak dapat terkendali. Benjolan tumbuh di mana-mana atau yang disebut lipoma. Itu dari pengentalan darah. Dari kerusakan empedu. Dikira tumbuhnya pada payudara, dikira kanker payudara, tidak. Pada leher dikira tiroid, tidak. Ya. Kemudian bisa saja tumbuhnya pada perut, muncul banyak sekali pada perut. Dikira tumor lambung. Padahal bukan. Yang ke-10 yaitu sering terjadi kram otot lambung. Nah, ini hati-hati dengan itu, Pak. Gejalanya bisa kita lihat dari sana. Penyebab yang lain adalah keracunan darah. Keracunan darah ini bisa kita salah obat, bisa kita dari makanan instan, minuman instan, ya, yang bisa membuat tubuh ini menjadi keracunan. Berarti tubuh sudah tidak mempunyai kekebalan tubuh, tidak mempunyai antibodi, sehingga racun pun gampang masuk. Padahal tugasnya salah satu adalah dari empedu. Kalau empedu sehat, maka dia akan membuang racun itu yang berlebihan di dalam darah. Yang ke-12 yaitu minuman zat berwarna, tadi sudah saya singgung. Yang ke-13 penderita liver atau hepatitis atau kerusakan fungsi hati sama. Ini yang bisa batu empedu bisa menimbulkan penyebab-penyebab seperti itu tadi. Akibat dari batu empedu, efeknya banyak sekali yang muncul. Termasuk gangguan fungsi hati. Tanda-tanda penderita batu empedu: muntah lebih sering, perut selalu kembung, perut bagian atas terasa keras dan sebah, terasa ada cairan di lambung kanan seperti berjalan. Kadang ibu mengatakan perut saya ini kerucuk-kerucuk gitu loh, Pak Hasan. Ini tanda-tanda kerusakan pada empedu. Kemudian ditandai lagi jari-jari tangan kaku, ya. Ternyata jari tangan kaku itu bukan saja ibu terlalu banyak kolesterol terbentuk kapur, tidak. Dari empedu bisa membuat jari tangan ibu kaku. Yang harus kita jauhi, Bu,
pola makan yang jahat, sekaligus ya sama batu ginjal tadi, yang tidak bersahabat bagi kesehatan manusia, seperti yang harus kita tinggalkan Bu ya, kulit ayam, sudah, minuman berwarna, daging kambing, makanan dan minuman yang jenis sangat kecut, hobi degan, hobi goreng, yang menggunakan pakai jelantah, termasuk nasi goreng, hobi dengan santan kental, termasuk bagi mereka yang bermasalah pada empedu atau tingginya lemak di dalam darah, berarti es harus kita jauhi. Saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu, bagaimana kalau Bapak dan Ibu ini mengalami rusak atau tumbuhnya batu ginjal sekaligus penderita batu empedu. Resepnya bagaimana cara membuatnya Bang? Maka saya tuntun ya Bu ya. Ambil semua bahan, bengle 1 siung tanpa dikupas, diiris-iris, simpan dulu, taruh di dalam panci. Brambang putih 6 siung, umbi dewa 5 iris, bawang bombay 1 siung, diiris-iris, daun gempur batu 10, rebung 15 cm potong-potong, temu blenyeh 1 siung, cuci bersih, potong-potong. Memang bahannya banyak Bu, karena ini kan untuk resep 2 Bu ya. Jadi Ibu nanti ngasih judul resepnya itu resep penghancur batu empedu dan batu ginjal. Itu resepnya Bu ya. Ukuran airnya 6 gelas, sisakan 4 gelas Bu, yang 2 gelas aja yang dilarutkan. Berarti ada 4 gelas itu bisa Ibu minum pagi, siang, malam. Besok pagi Ibu mau merebus, minum dulu ya, sisanya yang 1. Besok rebus lagi. Dengan cara yang sama, dengan ukuran yang sama. Paham ya Bapak Ibu? Inilah resep Bang AS yang bisa disuguhkan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena apa? Tidak ada orang yang akan memberikan ilmunya secara cuma-cuma kepada bangsanya sendiri. Bang AS hanya berpikir tidak selamanya manusia itu akan panjang umur. Dan tidak selamanya orang itu akan bisa segar menghirup udara. Maka berikanlah kebaikan-kebaikan semasa kita masih mampu kepada orang yang membutuhkan. Itu prinsip Bang AS. Baik. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ibu, Bapak, Ibu, Amin. dan sedulur MC, juga sahabat TikTok yang ada di luar Jawa. Terima kasih ya. Anda telah memperhatikan, Anda telah mencatat. Mudah-mudahan ini bisa untuk semua saudara-saudara kita yang ada di lingkungan. Ya. Dari Bang AS, salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bang AS untuk resepnya hari ini. Dan ini obat jadinya apa nih Bang AS? Kalau produk jadinya, kalau yang batu ginjal tadi Microsolon. Baik. Kalau yang untuk batu empedu, Linpro. Oke, berarti ini bisa diperpadukan antara Microsolon dan juga Linpro. Iya, betul. Iya, sedulur MC, kita sudah mendapatkan satu resep baru bagaimana jika Anda divonis batu ginjal tapi juga ada batu empedu. Ini kayaknya sudah merupakan vonis-vonis yang agak ngeri gitu ya Bang Es. Biasanya vonisnya harus menjalani operasi gitu ya kan, sudah ngeri kalau misalkan kita harus operasi, apalagi ada batu ginjal, ada batu empedu, itu sangat-sangat apalagi orang-orang yang takut jarum, apalagi harus melakukan pembedahan dan lain sebagainya. Bang Ais sudah punya resep yang luar biasa. Matur nuwun Bang Ais semalam kali ini, dan pastinya semoga selalu sehat. Terima kasih juga Mia. Kita akan ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Sedulur MC, juga Anda yang ada di Hasan Sabila Official, terus juga teman-teman yang ada di TikTok, hai, matur nuwun. Sedulur MC juga, Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ketemu dengan Bang Ayas hari Kamis, insya Allah dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Terima kasih atas perhatian Anda. EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.